Saya sebelum sampaikan firman Tuhan, mari kita semua pasang telinga, bukan yang di kepala kita, tapi terutama yang ada di dalam roh dan jiwa kita. Dalam bahasa Chinese, mendengar itu ting. Bagus sekali kalau kita bisa belajar ya, cuma untuk hobi. Tulisan karakter Chinese itu artinya luar biasa. Di sebelah kiri, kalau saya pura-pura bisa nulis ini ya, itu di sebelah kiri ting itu termasuk gabungan dari kata atau telinga. Di dalam kata ting atau mendengar itu ada gambar karakter tulisan telinga, ada juga mata. Jadi nggak cukup kalau kita itu mau mendengar yang sungguh-sungguh itu cuman dengar audio saja. Kalau bisa visual sekalian. Makanya penting sekali waktu memperhatikan firman, kita nggak lihat sana sini. Seperlunya aja lihat ke depan. Paulus waktu berkhotbah, ada satu orang yang memandang dia, malah tatap mata. Paulus rasa ada iman pada diri orang ini. Dia berkata, bangkitlah, detik itu juga dia sembuh. Impartasi terjadi ketika kita perhatian. Bukan cuma kita dengar-dengaran. Dengar yang sungguhan itu melibatkan mata kita. Waktu kita baca Alkitab, kita lihat apakah di dalamnya ada rahasia-rahasia Allah dalam hidup kita. Aplikasinya gimana? Think, itu juga ada satu kata I. Di dalamnya itu ada kata satu, artinya konsentrasi penuh. Tidak terbagi perhatiannya. Kesana. Itu yang saya harapkan waktu seri pengajaran Esther ini semua bisa memperolehnya. Lalu tentunya di bawah sekali ada satu karakter yang tak kalah penting. Di dalam kata think itu ada sing, hati. Dan semua ini kalau dilakukan, melihat, mendengar, perhatian, konsentrasi. Kalau hatinya nggak benar, pas di hadapan Allah, kita nggak akan dapat apa-apa. Karena itu motivasi harus murni kalau datang pada Tuhan. Aku mau belajar mengenal Tuhan. Amin. Ya, rasanya kalau kita hari ini tahun Imlek tidak semuanya juga, maksudnya New Year tidak semuanya keturunan Tionghoa. Tapi puji Tuhan gereja kita merayakan segala kebudayaan yang baik kita pertahankan. Di Twitter saya tulis seperti ini, di Facebook juga. 2 kelebihan dari budaya Tionghoa. Yang satu adalah sangat hormat dengan orang tua. Nah ini yang kelebihannya itu yang kita nggak perlu terapkan. Saking kita hormatnya sampai disembah ketika mereka meninggal dunia. Itu yang tidak diajarkan firman Allah. Aplikasikan yang mulia, buang berhala. Tapi yang pasti patuh sama orang tua adalah kelebihan budaya Tionghoa. Sangat xiaosuan papa mama. Sama dengan orang Batak juga sama katanya. Saya diberitahu sama teman-teman orang yang Batak. Dan banyak kebudayaan juga menjunjung norma yang sama. Lalu selain itu orang-orang Tionghoa itu gigih bekerja. Suka bekerja, rajin sekali. Nah, karena itu saya bersyukur kepada Tuhan, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai diterapkan dari kerajaan Allah dan hendaknya kita ambil yang terbaik dari setiap kebudayaan. Amin. Nah, mari kita sama-sama dengar, hati kita buka untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan kanan kirinya, ayo dengarkan pengkhotbah hari ini dengan telinga, mata dan hati. Katakan kanan kiri. Zai ni tong zai li 夫妇敬拜，享受在你荣耀圣洁中，在此时此刻，张开我心，要来聆听你声音，在你同在里，夫妇敬拜，敬拜都menyembah，享受在你荣耀圣洁中，在此时此刻。张开我心 buka hati 要来聆听你声音 ya. Kenapa kok melongo semua? Kasih tepuk tangan dong, saya berusaha loh untuk menyanyi dalam bahasa yang susah. Haleluya. Anda siap untuk menerima firman Tuhan? Amin. Firman Tuhan itu luar biasa. Buka Esther pasal yang ke-6. Semoga Anda mengerjakan PR Anda membaca 5, 6, 7, 8 pasal-pasal di dalam kitab Esther. Favorit Raja, itu judulnya tidak berubah dari minggu yang lalu. Kebaktian pertama tadi saya sampaikan kelanjutannya di pasal 5. Saya bicara banyak tentang bagaimana masuk hadirat Tuhan dengan persiapan. Saya berikan ilustrasi bagaimana menggugah hati raja, membuat Bapa terharu, membuat Tuhan tanda kutip menyesal belum memberkati kita seperti yang Dia sudah janjikan dalam hidup kita.
Tanda kutip ya, menyesal. Kita tidak memanipulasi Tuhan. Dengarkan sendiri rekamannya. Kita langsung ke pasal 6. Bicara tentang bagaimana Mordekai dihormati. Kita melihat bagaimana seorang raja insomnia. Tidak bisa bubuk, tidak bisa tidur. Ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Ini pembukaan pasal kita di Kebaktian 2. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Coba perhatikan saya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Kalau kita baca pasal yang kelima, kita langsung tahu sejarahnya kenapa dia nggak bisa tidur. Bukan karena perutnya kekenyangan, tapi hatinya bahagia. Ester baru menjamu raja. Di pesta makan malam di rumah ratu. Perjamuan yang mewah. Tapi raja sih nggak akan sampai tidak bisa tidur karena kemewahan. Karena sehari-hari dia hidup mewah. Apa yang kita bisa beri kepada dia yang punya segala sesuatu? Apa yang membuat dia bisa terpukau sama kita? Jangan coba-coba kita menyogok dan menyuap dia dengan uang, perbuatan baik kita, pelayanan, pengorbanan kita. Jangan coba membuat seseorang yang sudah mengorbankan nyawanya untuk orang jahat kayak kita terkagum-kagum dengan pengorbanan kita. Lihat loh Tuhan, aku berkorban loh. Ya sepatutnya engkau berkorban. Sepatutnya aku memberimu cuma-cuma, kau beri cuma-cuma, itu sudah biasa. Jika engkau berkorban untuk aku, engkau berkorban untuk raja. Untuk berkorban bagi seseorang yang tidak bersalah seperti Yesus yang mulia. Raja di atas segala raja yang bisa memberkatimu. Sepatutnya engkau berkorban. Jangan coba kita merasa kita hebat kalau kita bisa korban sebagian harta untuk pekerjaan Tuhan. Kita merasa kita sudah wah. Kalau kita bisa mengorbankan waktu, engkau tahu ya Tuhan, waktu yang kukasih sama engkau itu waktu yang paling utama, tahu nggak Tuhan? Hari Minggu seperti ini mestinya Sincia dapat angpau segala, aku di gereja loh Kebaktian 2, duduk tenang Tuhan, aku dapat apa? Jangan jual jasa sama Tuhan. Gak mempan. Bukankah semua yang kita punya itu miliknya? Dari dia? Jadi saya yakin raja tidak terpukau dengan hidangan makanannya. Raja terpukau dengan perhatian Ester. Satu-satunya yang kita bisa berikan pada Tuhan yang bisa memukau dia adalah the best that we can do and give to him. Apa yang terbaik yang kita bisa berikan? Yaitu kita berusaha untuk mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan rindu dikasihi, bukan sebagaimana yang kita rasa benar. Dan Tuhan itu menghargai usaha kita loh. Usaha kita tidak membuat kita masuk surga, tapi usaha kita itu berbicara sesuatu ke hatinya. Ketika Ester menghidangkan raja lihat dari makanan pembuka sampai makanan utama. Dia pilih apakah hari itu menunya adalah sapi, tapi sapi lagi dikorupsi. Babi nggak semua bisa makan. Jadi mungkin dipilihkan lamb chop kali atau makanan domba, daging domba atau apa. Tapi semua dari A sampai Z sampai minum makanan penutupan. Sampai minuman tambahan. Semuanya sesuai dengan kesukaan raja. Raja merasa diperhatikan, disayangi. Raja merasa diutamakan. Raja merasa penting. Semua makanan itu bukan melulu mahal. Tapi persis dengan keinginan raja. Ya. Dan raja itu bisa begini loh. Sampai hari ini engkau Ester, aku tetap terutama di hidupmu. Tuhan, Raja Ahasiweros itu terpukau bukan dengan hidangannya, tapi dengan perlakuan Ester. Dengan perhatiannya. Dengan her thoughtfulness. Susah menjelaskan thoughtfulness. Dari A sampai Z gak ada satupun makanan yang disukai Ester. Raja tahu Ester sukanya makan ini. Suka es krim, gak ada es krim di sana. Yang ada yogurt karena raja suka yogurt. Dari A sampai Z gak ada kesukaanmu Ester. Dan engkau tetap makan dengan begitu bersuka. Bukan karena makanannya, karena dengan siapa engkau makan. It's not what you know, it's who you know that matters in life. Bukan apa yang kau ketahui di hidup ini, tapi siapa yang kau kenal. Dan Tuhan ketika merasa dirinya dikenal oleh kita, wow, itu berbicara luar biasa di hatinya. Tadi kebaktian yang lalu saya jelaskan tentang suatu ilustrasi tentang Toys R Us. Di mana anak saya lepaskan mainan untuk berlari rangkul saya. Saya suruh main lagi, dia berkata, "Ndak, aku kangen sama Daddy, bukan mau dapatkan oleh-oleh ketika saya pulang luar negeri."
Itu saya menyesal. Menyesal waktu beli mainan tadi cuma 2. Padahal mainan ketiga sudah di tangan saya. Sekian menit saya pikirkan beli nggak ya. Akhirnya saya taruh kembali itu. Saya menyesal nggak bisa ampuni diri sendiri setahun berikutnya. Saya kira kalau saya kasih 3 mainan dia manja. Ternyata gue kasih 2, saya kasih 2. Dia tetap sayangnya saya. Waktu saya merasa bahwa sayalah yang dicintainya. Saya menyesal tidak memberikan semua. Tadi saya hemat. Bukan karena uangnya, saya takut dia manja. Saya menyesal, saya pernah berpikir bahwa dia akan jadi anak manja. Ternyata tidak. Bisakah Anda dan saya di tahun 2013 membuat Tuhan menyesal? Tahun 2012, 11, 10, 2009 dan seterusnya mundur ke belakang. Dia belum memberikan hal-hal tertentu yang dia kira kalau berikan kepada kita, kita akan jadi anak manja. Di tahun 2013 ini Tuhan menyadari, wow ternyata aku yang kau sayangi. Tahukah, malam itu sesudah saya dicium sama anak saya nggak bisa tidur. Ada perasaan kepuasan ilahi di dalam kepuasan seorang papa. Wow, aku disayang. Kelemahan Tuhan itu ada satu. Cuma satu. Dan setan tahu kelemahannya. Bukan moral, bukan apa. Dia memberikan dirinya untuk dikasih oleh kita. Dan dia memasukkan perasaannya sepenuhnya di dalam hal itu. Kelemahan Tuhan cuma satu. He gives him. Tuhan itu siapa yang bisa kendalikan? Tetapi Tuhan mengizinkan dirinya dikendalikan oleh kekasihnya, yaitu gerejanya. Dia menaruh perasaannya. Saya selalu ngomong begini, kalau pada orang-orang yang bekerja, jangan taruh perasaan di pekerjaanmu. Ketika performamu kurang bagus, jangan sampai hatimu ikut down. Pengkhotbah juga sama. Jangan perhatikan performa khotbahmu, kadang bisa up, kadang bisa down, kadang-kadang bisa susah menaruh dalam kata-kata. Yang penting hati ini jangan terpengaruh. Inilah kelemahan Tuhan. Dia taruh perasaannya semua full di dalam hubungan cintanya dengan mempelainya, yaitu kita. Tuhan punya up and down, tergantung kita. Kalau kita pintar, kita tahu bahwa multiplikasi tidak terjadi karena kita hebat. Multiplikasi terjadi karena Tuhan terharu. Kalau kita bukan bisa memanipulasi, kalau kita bisa mengasihi. Kunci daripada pelajaran di kitab Esther sederhana. Cintailah raja dengan tanpa syarat. Just love the king. If you can do that, makanya itu jadi perintah pertama, bukan? Kita harus tahu langsung itu adalah yang Tuhan mau. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan kekuatanmu. Waktu malam itu saya gak bisa tidur karena ada kepuasan seorang papa. Karena saya merasa diri saya dicintai. Ya memang itu kelemahan saya akui di hadapan jemaat. Kalau saya tidak dicintai oleh anak saya waktu saya pulang, dia tidak melonjak-lonjak, berjingkrak-jingkrak, peluk saya. Dia tetap main sama mainannya, saya pasti agak sedikit rasa kecewa. Ya memang. Tetapi khusus eksklusif dengan anak saya loh ya. Karena memang saya sengaja memberikan perasaan saya dikendalikan mereka, karena saya sayang mereka. God has given himself, his feelings to us. Tapi kadang-kadang kita gak bisa handle dia. Banyak orang masuk ke pelataran Tuhan langsung sudah teriak-teriak meminta, menuntut Allah memberikan berkat. Padahal kita nggak tahu bahwa jalan menuju berkat adalah memenangkan hatinya. Siapa memenangkan hati Allah? Pasti menangkan jiwa-jiwa. Orang mengira yang paling susah itu menangkan orang non-Kristen. No, memenangkan hati Tuhan orang Kristen. Itulah tantangan kita pertama. Itu bisa menang, apapun bisa kita taklukkan. Raja nggak bisa tidur. Hari itu dia merasa, wow, dia feeling blue again. Bukan wajah raja jadi biru, itu harus masuk ICU. Tapi raja, I'm feeling blue. I'm feeling blue because of Esther. Di malam hari raja insomnia, gak bisa bobok. Karena terlalu terpukau dengan sayang dan cinta yang dia rasakan dari Esther kepadanya. Tapi raja juga dihinggapi rasa tidak puas. Raja berpikir seperti ini, apa yang bisa kulakukan untuk Esther ya? Apa ya? Sedangkan dia ditanyai minta apa? Saya tanyai dia mau minta apa? Dia selalu jawabnya nggak ada apa-apa. Kebaktian pertama saya jelaskan bagaimana seorang wanita itu sering kali begitu. Suami pulang tanya, kelihatan senyumnya itu senyumnya lain dan berkata, ada masalah apa mah? Nggak apa-apa. Lalu kita dilayani dengan super baik, makan minum, air putih nggak cukup, jus tah. Lalu ditanya lagi, "Mah, ini papa mama bukan orang tua ya, maksudnya ini kadang-kadang panggilan suami istri kan? Mah, emangnya ada salah apa? Papa salah apa?" Enggak.
Gak ada apa-apa. Pak, jus ya. Sampai di kamar juga. Ini yang namanya suami bertanya-tanya. Ada apa ya? Apa aku tuh kelupaan sesuatu ya? Oh, pasti ini anniversary kita. Oh, bukan. Ulang tahunnya. Juga bukan. Kenapa dia berlaku aneh seperti ini? Tapi aku senang. Gak tahu dia aneh, tapi senang. Lalu habis itu tanya terakhir kali sebelum tidur ketika dia pasangan kaos kaki ke kita. Papa mungkin dingin hari ini, agak musim hujan, Papa tidur dulu ya. Mama yang jaga semua, anak-anak tenang aja semua, sudah Papa gak usah pikir lampu, apa kunci pintu, Mama lakukan. Kan bisa mikir, dia pasti meminta sesuatu yang besar. Tunggu besok hari. Betul atau enggak? Ada sebuah, tapi karena kita senang ya, raja terus terang suami itu nggak bisa tidur, dia pikir besok ya sekuntum bunga adalah penghinaan. Anda pasti akan cari berlian untuk istri Anda. Kalau bisa beli, jangan ngutang. Anda pasti dihinggapi ketidakpuasan rohani, ketidakpuasan ilahi. Nggak bisa, aku nggak bisa begini. Dia terlalu baik, dia terlalu mencintai aku. Aku gak minta begini, dia kasih aku kejutan begitu. Gak mungkin, gak bisa. Besok harus ada sesuatu, gak bisa. Jadi dia gak bisa tidur nih raja. Mikirin, aduh, apa yang bisa kulakukan untuk Esther ya? Itu seharusnya kita latih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yuk, kita buat penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Sekalipun dia sudah terlanjur bangun kan? Tuhan kan gak pernah tidur. Sudah terlanjur bangun. Kita buat dia terjaga dengan satu tujuan. Kita buat dia girang karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Ada ayatnya di Sefanya. Dinyalakan aja Sefanya 3 ayat 17. Nggak usah dibuka. Langsung aja di sini. Nanti tetap dibuka di kitab Esther aja. Ya, munculkan di screen Sefanya 3 ayat 17. Bisa? Keluarin? Cara door. Ya. Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allah, tahu gak lagu ini? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Wah, dia raja di atas segala raja. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Itu membuat Tuhan gak bisa tidur. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Lihat ya, siapa yang bersorak-sorai? Jemaat? Bukan. Ia bersorak-sorak. Ia yang berjingkrak-jingkrak. Wow, I'm feeling blue. Can we make God feel blue again? Oh, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Gak bisa tidur. Tuhan jadi insomnia. Karena He's pleased with us. Ya, karena kita menyenangkan dia. Karena dia terpukau dengan penyembahan kita yang tulus. Sama dengan seorang ayah yang menyesal. Yang begitu senang dan campur menyesal. Tadi kok saya perhitungan sama anak saya. Meskipun saya benar sebagai orang tua tidak mau memiliki anak manja. Tapi berpikir aja bahwa anak saya akan jadi manja. Itu saja saya tidak bisa. Seolah-olah mengampuni diri saya sendiri. Ternyata mereka tidak. Saya ceritakan di kebaktian pertama. Bahwa Allah itu maha tahu. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Dan dia memilih untuk tidak tahu. Adalah seberapa besar cinta dan seberapa dalam cinta kita kepadanya. Karena keintiman itu Tuhan berikan sebagai keputusan kita. Jadi Tuhan tidak campuri dengan kemahatauannya. Kalau Tuhan campuri dengan kemahatauannya, maka kita diciptakan tidak dalam gambar dan rupanya. Tidak bisa dikatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu. Allah tahu segalanya, tapi dia memilih untuk tidak tahu sesuatu. Waktu anak saya beritahu sama saya, Daddy tutup mata, aku punya surprise. Saya waktu di kamar saya bisa lihat di kaca, bisa ada tembus lihat. Saya lihat di ruang kerja, ruang meja belajar mereka, saya tahu dia coret-coret sesuatu. Waktu saya lewat, saya sudah tahu tangannya dia itu loh. Jadi aku ada sesuatu tapi tangannya kan kecil. Jadi kelihatan barangnya keluar. Saya nggak akan jahat. Daddy sudah tahu. Enggak. Saya memilih untuk tidak tahu. Sekalipun saya lewat, saya memilih untuk tidak melihat. Ada hal-hal tertentu yang kita orang tua memilih jangan tahu. Berikan kesempatan anak kita ekspresikan dirinya. Allah juga sama. Dia memilih untuk tidak tahu keintiman yang kita sedang kejar dengan dirinya. Agar itu menjadi kejutan bagi dia yang maha tahu. Dia yang tidak terlelap, tidak tertidur. Mari kita buat dia terjaga dengan sebuah tujuan. Membuat dia bahagia, membuat dia senang. Membuat dia merasa puas namun tidak puas. Dia berpikir apa yang bisa kulakukan untuk gereja Mawar Sharon. Apalagi
Apalagi yang bisa kulakukan tuh jemaat-jemaatnya. Aku Tuhan bergirang dengan sukacita malam ini. Aku gak bisa tidur. Aku gak sabar pagi hari mau menyapa mereka. Tidak sabar pagi nanti. Aku mau membawa sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Ayat 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Waktu raja lagi gak tidur. Ini yang dia lakukan. Ia mendapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ayat 2 dan 3. Apa yang Tuhan Yesus lakukan atau seorang raja lakukan ketika dia tidak bisa tidur, ketika dia melean? Yang pertama tulis, ia memeriksa arsip kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Mau tahu maksudnya ayat itu gini, waktu kita tidur dia bekerja. Karena itu tidurlah, sekalipun masalah Anda berat. Di kebaktian pertama saya ajarkan, makanlah dengan musuh Anda. Sekalipun kalau Anda harus makan semeja dengan musuh Anda, besok kalau tidak ada mujizat, besok rumah disita, anak harus putus sekolah, tetaplah menyembah walaupun musuh di hadapan Anda. Mazmur 23 ayat 5 berkata, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Berarti musuhmu diundang ke dalam perjamuan itu. Meskipun kau melihat bahwa sekarang kau lihat Belanda sudah gak jauh, Anda sudah ada di depan dengan senapan moncongnya sudah di depan Anda. Tetaplah menyembah. Abaikan musuh Anda. Pandang wajah raja. Itu yang disebut di Ibrani, mataku tertuju kepada Kristus. Tetap menyembah dia. Itu yang membuat raja akhirnya tidak bisa tidur. Malam itu Anda tidurlah seperti seorang bayi. Esther malam sebelum Haman mencoba memunahkan, menjalankan rancangan jahatnya. Esther bubuk like a baby. Masalahmu seberat apapun, tidurlah. Biar Tuhan yang terjaga, bukan diri Anda. Kalau Anda ngelembur malam hari tidak tidur, gak berguna. Anda toh gak bisa apa-apa kecuali mendatangkan penyakit. Besoknya kena flu segala. Kalau Allah yang bangun, maka dia akan memeriksa setiap arsip Anda. Tahukah bahwa malam di mana Raja Ahasiweros lagi bangun, gak bisa tidur karena senang dan bangga sama Esther. Kapan terakhir kali kita punya efek seperti itu sama Tuhan Yesus? Dia begitu bangga sama hidup kita. Ini loh orang loh, lihat semua orang yang single, yang mahasiswa di Surabaya semuanya udah gonta-ganti pacar, semuanya sudah free sex. Yang satu ini loh, anak Mawar Sharon ini datang di kebaktian 2. Dia itu hidupnya begitu rupa gak ada orang yang lihat, dia tetap taat. Itu yang luar biasa. Kesucian itu biasa. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan. Kesucian itu gak usah dibeli. Ketika kita percaya Yesus, kita sudah suci. Tapi kekudusan itu dari sisi kita. Keselamatan itu dari Tuhan. Ketaatan itu dari kita. Kesucian dan keselamatan tidak membuat Tuhan terkagum-kagum. Karena dia yang bayar. Kalau kita mau berikan pada Tuhan, berikan yang dia belum punya. Karena dia tidak pernah memaksa. Karena kita bukan Pinocchio-nya. Yaitu kekudusan. Orang lain free sex. Anak muda ini. Meskipun dia bukan siapa-siapa, dia dengar firman, dia terapkan, lakukan seolah-olah di depannya berdiri Tuhan. Dia lakukan itu karena dia mengabdi kepada raja di depan atau di depan mata raja atau ketika raja tidak melihatnya. Dia tetap sama. Ini orang membuat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika orang ini namanya disebut Yesus berdiri. Itu yang membuat Stefanus dirajam. Semua orang anggap dia menghujat Tuhan. Kok bisa Allah berdiri di tahtanya ketika Stefanus dirajam? Seluruh sorga standing ovation ketika Stefanus namanya disebut. Mau membuat Tuhan kagum, hiduplah dengan standar yang berbeda. Dunia berkata hiduplah berlawanan dengannya. Demi rajamu, demi menjadi favoritnya, membuat dia kesengsem tidak bisa tidur. Senangkan dia. Lakukan bukan karena hukum Taurat demi masuk surga. Lakukan hanya demi menyenangkan dia. Keselamatan tidak membuat Tuhan terkagum. Itu pemberian.
Dia menjadi dosa, kata Alkitab. Yesus menjadi dosa di kayu salib supaya kita yang berdosa menjadi selamat. Dikasih. Tapi keselamatan tidak membuat dia kagum-kagum. Yang membuat Tuhan terpukau dengan kita adalah ketaatan. Karena itu Abraham begitu terjamah oleh Abraham. Dia berkata, saking begitu rupa saya bisa merasa seperti Tuhan. Itu suaranya kudu mau nangis. Ketika dia berkata, tahan tanganmu daripada membunuh dan menjamah anak itu. Itu anak perjanjian, aku kasih itu ke kamu. Jangan diambil. Abraham menahannya. Dan Tuhan berkata, sekarang aku tahu hatimu terhadapku. Hai Abraham, dengar kata-kataku. Saking terharunya. Ya, seperti seorang papa yang menyesal mainan ketiga ditahan-tahan karena saya takut anak saya manja. Keesokan harinya kalau saya bisa, saya bawa anak saya ke Toys R Us. Saya beritahu sama mereka, sampai setengah Toys R Us ini pun kubelikan padamu. Saking terharunya melihat mereka drop mainannya untuk rangkul saya suruh ambil lagi, nggak mau, tetap cium pipi saya dan berkata, it's you that I want, come. Papa lah yang aku mau, Daddy lah yang kurindukan. Aduh saudara, saya itu dihinggapi dengan rasa ketidakpuasan luar biasa. Keesokan harinya kalau bisa, saya ajak mereka semua ke sana. Saya masing-masing kasih mereka kartu kredit card tanpa plafon. Tak beritahu sama yang kasirnya, anak saya ambil sampai setengah toko. Perbolehkan, saya bayar semua. Hai Esther, apa permintaanmu? Sampai setengah kerajaan pun ku kasih. Itu pun Esther berkata, enggak apa-apa. Setengah kerajaan loh? Enggak apa-apa. Oh, kenapa harus puas dengan setengah kerajaan kalau kita bisa memiliki hati raja? Esther itu pintar. Aku enggak mau setengah. Sebab aku enggak mau cerai dengan raja. Tahu Lukas 15? Dia minta setengah harta papanya. Si anak bungsu, ngapain? Orang yang minta setengah gitu itu mau cerai. Bagi harta, gak perlu. Kita nikmati bersama ya Raja. Aku gak mau setengah kerajaanmu. Aku mau engkau selalu sepakat dengan aku. Tuhan dibuat kagum-kagum sama Esther. Raja dibuat demikian rupa, aman dengan permaisurinya. Dia berkata, mulai hari ini Esther, apapun yang kau mau, jangankan setengah kerajaanku. Aku gak mau cerai denganmu. Tapi Raja, I cannot live without you Esther. Bisakah Tuhan berkata gitu sama kita? Yohanes 15 berkata, engkau tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan kan? Bisakah sekarang ayat itu kembali ke Tuhan dengan pedang bermata dua dan berkata, Tuhan yang sendiri yang berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu Andi. Tuhan Yesus bisa berkata kepada Anda, Tuhan tidak bisa hidup tanpamu Budi. Apalagi ya, nama itu apalagi ya? Ini Budi, ini Wati, ini Iwan. Tuh, Wati belum. I cannot live without you Wati. Bisakah kita mendengar Tuhan menyanyikan lagu, I can live without you. I cannot live without you. Kalau kita bisa mencapai taraf itu, oh my goodness, itu bukan taraf keselamatan, taraf keintiman. Jadi, bisa bayangkan gak, Tuhan itu memeriksa arsip. Memeriksa arsip, dia berkata sama pejabat-pejabatnya, malaikat-malaikatnya, tolong periksakan arsip tentang Wati. Aku mau tahu soal Wati. Lalu Tuhan waktu diperiksa, Tuhan akan tanya, kehormatan apa dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Wati. Oleh karena itu, malaikat dengan menunduk berkata, belum Tuhan. Setiap perbuatan yang Anda kira dilupakan oleh Tuhan, setiap cangkir air sejuk yang Anda berikan kepada seorang misionaris, setiap pengampunan diam-diam kepada musuhmu yang sampai sekarang menganiayamu, ya, setiap persembahan yang kau masukkan dalam kantong ketika engkau kekurangan, setiap doa bagi KKR sementara engkau sendiri gak bisa di sana, tiba-tiba diingat semua dan dijadikan a big deal oleh Tuhan. Itu yang terjadi di malam hari. Karena itu mengapa kita harus melean malam hari karena masalah? Tidur. Biar Tuhan yang tangani masalah kita. Pada saat hari di mana, tahukah saudara, hari di mana Raja Ahasiweros melekkan, dia tidak tidur, ada satu orang lagi yang gak tidur, namanya Haman. Yang satu gak tidur karena mau mencelakakan Esther dan orang Yahudi. Yang satu gak tidur karena merencanakan yang aku tahu rancangan apa yang ada padaku oleh karenamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan, yang memberimu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Haman juga gak bisa tidur malam itu.
pada waktu. Jadi siapa yang tidur? Luar biasa ya, karunianya kita itu luar biasa. Kita diberikan karunia untuk tidur pulas. Yang nggak bisa tidur hari ini, saya doa supaya Anda terima firman ini, terima janji Allah, Anda tidur dengan nyenyak seperti bayi malam hari ini. Nggak apa-apa, tidurlah sepulas-pulasnya, mendengkurlah sekeras-kerasnya, biar yang lain giliran nggak tidur karena Anda. Haman nggak tidur, Ahasiweros tidak tidur, Esther bubuk seperti seorang princess, seperti Sleeping Beauty. Gereja harus begitu. Tahukah Anda kalau bicara soal tidur, Tuhan itu istirahat pada hari ke-7 sebelum Adam dan Hawa. Pada hari ke-7 setelah penciptaan pertama, Adam dan Hawa. Setelah itu dikatakan Tuhan tidak pernah terlelap lagi. Kalau Anda kita pikirkan baik-baik, sedikit berimajinasi tentang firman Allah, kita temukan bahwa pada hari ke-7 Allah beristirahat. Allah yang disebut tidak pernah terlelap dan tidak pernah terjaga. Lelap dan jaga itu berarti istirahat pun tidak pernah. Itu bukan tidur tutup mata, membaringkan kepalanya gini aja nggak pernah. Karena itu Kristus mewakili Allah Bapa berkata, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Itu pratanda bahwa sejak kejatuhan manusia, sejak hari itu Allah tidak pernah membaringkan kepalanya. Saya tidak berkata bahwa Allah pernah mengantuk. Pokoknya terjadi perubahan pada Allah sejak kejatuhan manusia. Allah tidak bisa dan tidak mau lagi membiarkan manusia menangani hidupnya karena mereka sudah gagal. Allah berjaga-jaga, tidak tertidur, tidak pulas, tidak pernah terlelap. Dengan satu tujuan, Dia menunggu saatnya untuk menunjukkan kasih karunia kepada kita. Yang pertama tadi adalah bicara memeriksa arsip. Yang kedua bicara tentang Ia merencanakan penghargaan bagi kita. Kalau yang pertama Allah memeriksa arsip kita, yang kedua Allah merencanakan penghargaan bagi kita. Mengapa kita harus ngembur malam-malam nggak tidur kalau Dia sedang merencanakan kado buat kita? Karena itu saya nggak pernah sabar kalau setiap malam mau tidur. Tapi memang hari-hari ini saya lagi kesulitan untuk tertidur. Tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Mungkin ayat ini untuk saya sendiri. Saya hari-hari ini mungkin schedule saya tegang sekali, banyak sekali ini dan itu. Nah ini mungkin firman bagi saya sendiri. Tapi biasanya loh ya, nggak terhitung hari-hari ini ya. Saya orangnya gampang tidur. Kalau tidur ya, mau goyang-goyang. Anak saya, istri saya kalau di sebelah saya gitu mau goyang-goyang pun saya nggak akan bisa bangun. Mau dinyalain lampu nggak akan masalah. Saya itu ya secara normal, saya setiap malam itu nunggu mau tidur. Karena saya tahu waktu tidur Tuhan merancangkan kado buat saya. Jadi saya nggak sabar kepala saya kena ke bantal saya. Itu luar biasa. Sebelum tidur itu saya selalu doa bahagia. Tuhan surprise me, oke? Beri saya kejutan besok hari, oke? Karena itu saudara, kalau Anda mau tertidur pulas dalam masalah besok harus bayar tagihan. Coba latih imanmu dengan tutup mata dan berkata, Tuhan, aku tidur. Beriku jalan yang tidak terduga. Besok waktu aku bangun. Aku percaya. Mama papa ajar kita kan sebelum tidur berdoa dulu kan? Sekarang pendeta ajarkan apa yang mama papa ajarkan. Saya tambahi. Berdoanya kayak apa? Berdoa dengan pengharapan. Tuhan terima kasih. Aku gak sabar kepalaku kena ke bantal. Detik aku ke bantal, aku langsung tewas. Dan Tuhan, aku memberimu kesempatan untuk terjaga semalaman. Bukan berarti aku jahat dan lancang kurang ajar berkata seperti ini sama orang tua. Tapi aku tahu ini firman Allah. Waktu aku pulas, engkau terjaga. Rancangkan sebuah kejutan bagi anakmu ini. Sebab hari ini aku telah hidup untuk menyenangkanmu. Itulah sebabnya setiap keputusan berkata tidak pada dosa. Itu sangat berarti sebelum tidur malam hari. Itu sebelum tidur malam hari baru mau hidup kudus. Itu sama dengan orang yang sebelum tes baru buka textbook. Setiap kata yang kau tahan, setiap kalimat amarah yang kau telan, harusnya Anda balas orang itu di siang hari jam 12, jam 2. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk korupsi, Anda berkata, enggak, aku jujur aja. Ketika Anda memutuskan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan pada waktu jam 4 sore. Semua berguna pada malam hari engkau berkata pada Tuhan, Lord, I have lived.
Aku telah hidup dengan cara yang ku tahu untuk menyenangkan engkau. Engkau segalanya bagiku. Aku punya masalah, sekarang aku bubuk. Beriku kejutan besok hari. Engkau punya keberanian percaya. Menghampiri tahta Allah. Keberanian itu dibayar. Kasih itu free. Perkenanan itu ada harganya. Love is free. Favor has a price tag. Tuhan mengasihi semua orang. Yang tambah lebih berdosa lebih dikasih. Di mana ada banyak dosa bertambah kasih karunia. Buktinya apa? Orang yang berdosa jadikan beban doanya segereja kan. Kami berdoa supaya orang-orang berdosa diselamatkan. Apalagi kalau mau KKR. Orang yang paling berdosa justru yang dipikiri Tuhan siang dan malam, bukan? Jadi kasih itu free. Tambah dosa tambah dikasih kok. Tapi orang yang hidup dalam dosa terus, ketika minta sama Tuhan, Tuhan akan bilang, tunggu dulu, luruskan dulu ini dan itu. Tapi ada anak tertentu yang namanya anak kesayangan. Tuhan bukan pilih kasih pandang bulu. Kalau mereka baru buka mulut, belum selesai, Tuhan berkata, semuanya granted. Perkenanan, saudara, ada harganya, namanya ketaatan. Ada harganya. Kalau di baju Anda itu ada tagnya, namanya kekudusan. Datanglah kepada Tuhan dengan keberanian, tapi jangan tanpa persiapan. Siapkan hidupmu demikian rupa setiap hari untuk mengalami mujizatnya. Untuk menerima anugerah dan kasih karunia. Kekudusan jadi tidak percuma. Ketaatan juga tidak sia-sia. Dan sebelum malam hari engkau tertidur, apapun masalah Anda, sekalipun besok kepala Anda akan mau dipenggal, Anda bisa tidur pulas seperti seorang bayi dan seorang Snow White. Dan Anda berkata, Tuhan, malam ini rancangkan kado untuk aku. Sementara musuhku rancangan celaka, rancangkan ya Tuhan, tuh aku dapat kado, musuhku yang akan dicelakakan. Ayat yang keempat, pada waktu pagi hari Raja Ahasuerus nggak bisa tidur, ini yang terjadi. Maka bertanyalah Raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Luar biasa. Malam itu Haman nggak bisa tidur, Ahasuerus juga tidak bisa tertidur. Yang satu mikirkan celaka orang Yahudi, yang satu mikirkan bagaimana memberikan penghargaan kepada seorang Yahudi namanya Mordekai. Pagi harinya, rancangan Allah itu ajaib. Khotbah tidak boleh membeberkan rancangannya. Khotbah harus membeberkan janjinya. Rancangannya Anda yang akan melaluinya. Pagi harinya siapa sangka yang gak bisa tidur itu rencananya disambung dan direndah sama Tuhan. Ahasuerus berencana menghargai Mordekai dan dia akan segera memilih musuh Mordekai untuk menghormatinya, untuk menjalankan rancangannya. Saudara tahu, pada waktu Anda tertidur malam hari, setelah Anda hidup kudus setiap hari, kalau berdosa salah cepat bangkit, bukan alasan untuk berlarut-larut di dalam kompromi dengan dosa. Anda hidup di dalam Tuhan, malam hari waktu Anda tidur, saudara tahu Allah akan merencanakan untuk memakai musuh-musuh Anda untuk memberi penghargaan kepada Anda. Itulah sebabnya kalau Anda hari ini di kantor difitnah, kalau sama atasannya demi karena untuk dapatkan posisi lebih tinggi, lalu ada terjadi persaingan yang kurang sehat, kan terjadi gitu. Yang satu beritahu yang A karena manusia tahu kelemahan dirinya. Siapa yang bicara dulu kedengarannya benar. Karena itu seringkali Anda didahului. Karena Anda tidak agresif. Anda tidak jelek-jelekan orang di kantor Anda. Dan orang ini teman Anda, kolega Anda, selalu jelek-jelekan Anda ke bos Anda. Dan kalau ada pekerjaan yang berhasil, dia selalu mengatasnamakan dirinya padahal Anda yang mengerjakannya. Atau Anda yang memulai. Padahal itu ideku loh. Anda mau marah juga terlambat. Dia sudah mengakuinya di depan semua orang. Kalau Anda mengaku-ngaku, nanti tambah kelihatan murahan. Sudahlah, tenang aja. Nanti Yesus akan memeriksa arsipmu. Yesus akan bertanya sama malaikatnya. Dia dulu yang di pekerjaan itu, yang memberikan ide desain itu dia kok. Sudah dapat penghargaan apa? Belum ada. Oke, mari kita rencanakan sesuatu, memastikan bahwa kebenarannya muncul ke permukaan. Lalu orang yang jelek-jelekin Anda terus itu, jangan dibalas. Suatu hari nanti,
dia akan jadi sekretaris Anda. Tuhan akan pastikan dia yang bawakan cangkir minum kopimu ke mejamu suatu hari. Allah itu ada jalannya. Jangan tanya sama saya, ya Pak Philip gimana caranya? Kalau saya tahu, saya beritahu, saya Allah. Saya cuma memberitahu janji. Anda yang akan alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ia waktu merencanakan untuk memberi penghargaan kepada kita, dia akan melakukannya lewat musuh kita. Seseorang yang selama ini selalu memberitahu kepada Anda, selalu memusuhi Anda karena Anda orang Kristen. Di rumah, di keluarga. Selalu Anda beritahu begini, kalau Anda mau, pokoknya saudara saya sering itu. Dalam hidup saya punya banyak pengalaman di mana orang yang menentang saya karena saya memberitakan Injil, akhirnya saya tuntun kepada Kristus. Akhirnya saya tuntun kepada Tuhan. Tak sedikit orang yang mencibir, mengatai hamba-hamba Tuhan. Yang penting kita sebagai hamba Tuhan harus berhati benar. Kalau Tuhan di pihak kita, gak ada yang bisa lawan kita. Akhirnya orang-orang tersebut ketika hancur, puji Tuhan, ketika bukan hancurnya mereka datang kepada kita, kami layani. Dan orang yang mencibir kami, akhirnya datang ke pintu kami, tolong, please tolong saya. Kita layani. Saudara-saudara, lalu ketika orang itu suatu hari berdiri di depan orang banyak kesaksian, saya dulu gak suka sama orang itu. Tapi akhirnya Tuhan pakai orang itu untuk menyelamatkan situasi saya. Itu seperti tamparan ke semua musuh kita yang lain. Tuhan itu jagonya bikin rancangan kayak gitu. Tuhan itu jagonya mengadakan pemutaran balik ilahi. Dan Allah akan lakukannya di malam hari ketika engkau tertidur. Karena itu saya suka sekali sebelum tidur. Saya selalu berkata I love you sama Tuhan. Just a little reminder. A little note dipasang di kulkasnya Tuhan di sorga. Tuhan, I love you. Please think of something loving for me tonight when I sleep. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa ya. Ayat 5. Lalu jawab para biduan dan raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Wah, masuk perangkap dia. Dia datang ke hadapan raja untuk memberikan proposal pembunuhan Mordekai. Malah dibikinkan satu tempat penggantungan yang luar biasa. Tempat penyulahan. Jahat banget loh ini. Harusnya Mordekai nggak bisa tidur. Esther juga nggak bisa. Mau tahu nggak? Penyulahan. Tempat menyulah itu bukan menggantung. Makanya katanya sulah, bukan gantung. Di zaman Persia Media, mereka biasanya menyiksa orang bukan dengan salib, itu zaman Roma. Itu ada satu tusuk gigi kayak bambu runcing tinggi. Ya, berapa kaki di sana? Menyulahkan, pokoknya tinggi sekali ya. Tinggi banget. Dan orang yang dihukum tidak digantung seperti Saddam Hussein. Mereka ditusuk kayak sate. Kalau mereka melorot waktu ditusuk, mereka akan dijepret. Kalau zamannya Tuhan Yesus, dipaku. Ditusuk, mungkin tusuk ujungnya begini kali. Jadi ketika ditusuk, dia nggak bisa melorot sampai ke bawah. Ditusuk mungkin di lehernya ditusuk. Mungkin di pundaknya sini ditusuk. Dicapit, susah jelaskannya. Dikaitkan. Mungkin agak bengkok begini, mungkin lurus begini. Tetapi habis itu orang itu dijahit di atas sana. Mungkin dijahit, mungkin ditaruh di ketiaknya sini. Mungkin supaya nggak jatuh. Pokoknya ngeri sekali. Ngeri sekali. Mordekai besok pagi mau disulahkan. Esther bubuk kayak bayi. Itu papanya Esther loh, tahu nggak? Mordekai itu. Meskipun dia sebenarnya adalah koko sepupunya. Tapi yang adopsi dia, jarak usia kayak papa dan anak. Mordekai itu, bagaimana kalau papa besok kemoterapi? Bisakah Anda menyembah? Kalau Belanda masih jauh, kalau mungkin masih barusan diagnosa ada sel kanker, mungkin masih bisa menyembah. Besok mau amputasi, bisakah kau menyembah waktu musuh sudah semeja? Walau musuh semeja, sembahlah raja. Itu jalan terbaik. Dan sebelum tidur, ucapkan kata kasih, jangan keluhan. Aku mengasihimu Yesus, apapun terjadi, tidurlah. Biar Tuhan jadi merasa senang dan tidak puas. Dan dia akan memikirkan sesuatu pada malam harinya. Dia akan memeriksa arsip dan melihat hidup Anda. Hidup Anda tidak keruan. Cuman ke gereja kalau ada masalah.
Hidup Anda cuma muncul ke gereja kalau Natalan saja. Ya kan? Kalau di kemarin kita Natalan di Gramedia, Tuhan akan berkata, ya sudah, malaikat kasih dia kemurahan. Tetapi aku tidak mau campuri urusannya dia. Karena bukan aku yang dia mau. Tapi kerajaanku bukan rajanya. Kalau kerajaanku, gampang. Malaikat aja yang pergi. Ingat Musa, Tuhan tawari kan separuh kerajaan. Kamu akan membawa umatku masuk ke tanah perjanjian. Janjiku tetap akan digenapi Musa. Malaikatku yang berjalan di hadapanmu. Musa berkata, bukan itu yang ku mau. Jangan suruh kami pergi dari sini ke situ kalau engkau sendiri tidak menyertai kami. Hadiratmu yang kuinginkan ya Tuhan. Tuhan tersentak. Tuhan berkata, yang kayak gini aku gak pernah lihat. Musa, karena engkau dekat bangsa ini tidak binasa. Saudara-saudara, hidup kudus itu berarti di tahun 2013 ini. Jangan tunggu sampai kritis baru berkata, aku berjanji. Wah, yang gitu Tuhan muak. Kalau aku sembuh, aku ke gereja. Kalau aku stroke sudah bisa kembali normal, aku akan melayani Tuhan. Lalu kita berkata, itu juga terdengar di rumah ibadah yang lain. Kau tidak spesial. Cicil perkenanan sama Tuhan, sekarang pumpung tidak ada apa-apa. Tabung air matamu tetes demi tetes, sekarang juga untuk kerajaannya. Ketika engkau membutuhkan, Allah akan berkata, yang ini harus kutangani sendiri. Mikael dan Gabriel minggir semuanya, aku turun tangan. Itu yang membuat raja tidak bisa tidur. Dan dia melihat Haman. Dia suruh Haman untuk melakukan sesuatu. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat berapa tadi? Ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Lihat kata berkenan ya. Bukan mengasihi tapi berkenan. Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada aku? Ini Haman GR. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Itu ayat 8 ya. Kalau kita bisa baca di balik setiap kali huruf yang kita lihat di atas kertas ini, bunyinya gini loh. Raja, aku mau pakai bajumu. Aku mau naik kudamu. Saudara tahu nggak? Seringkali di dunia ini orang yang menonjolkan diri seolah-olah menang. Tunggu dulu, lakon menang belakang. Yang menang adalah orang yang menonjol di mata Allah. Ketika dunia tidak memperhatikan kita, yang Tuhan perhatikan itulah nanti akhirnya dipromosikan oleh Tuhan. Ayat 9, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seseorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Sampai ayat ini, Haman cuma bisa membayangkan, wow, aku akan diarak. Dia nggak tahu. Tadi malam, mestinya harus ada yang ngomong sama dia. Kalau malaikat ada yang muncul sama Haman akan bilang gini, bro, lu nggak tahu ya? Tadi malam rencananya di swap, tahu swap sama Tuhan? Di swap. Anda pernah lihat swap? Anda melihat ke kaca, kanan Anda langsung jadi kiri, kiri Anda langsung jadi kanan. Pernah Anda lihat? Itu keahlian Tuhan. Kaca itu cuma salah satu hint atau salah satu tanda yang Tuhan berikan di dalam ilmu ilmiah bahwa kanan bisa kiri-kiri jadi kanan tergantung yang lihat siapa. Kadang-kadang kalau saya lihat kaca itu kagum-kagum sendiri. Waktu saya lihat suatu hari saya jalan ya, waktu saya barusan belajar setir mobil, tiba-tiba ada tulisan dan saya tertawa. Saya bilang sama teman saya sebelum akhirnya dia tertawa. Dia mentertawakan saya. Saya bilang itu orang bodoh banget. Makanya hati-hati kalau mau komentar, selidiki dulu kasusnya. Banyak orang yang cepat komentar, itulah yang bodoh. Kalau kita tidak punya fondasi yang benar. Saya berkata seperti ini, saya waktu itu bodoh sekali, saya bilang, bodoh sekali. Itu mereka saking begitu daruratnya tangani segala sesuatu harus secepat mungkin sampai memplester mobil mereka pun tulisannya terbalik. Ambulans C. Anda pernah lihat ambulans tulisannya terbalik? Itu salah. Itu yang pasang siapa itu? Bodoh banget yang pasang itu.
Yang bodoh yang komentar. Kalau kita setir, ambulans itu yang di depan tulisannya nggak perlu dilihat dari depan. Di depan kita lihat bokongnya ambulans. Dari depan kita melihat lewat spion, itu tulisannya persis di spion itu tepat ambulans. Waktu Anda noleh kebalik. Ambulans itu bukan untuk cantik-cantikan, untuk memperingatkan bahwa ada mobil darurat sedang mau lewat, minggir. Jadi yang bodoh yang saya. Ditertawakan sama teman saya, lu kok lugu banget toh, Lip. Ini berita begitu, jangan sekali-kali panggil saya Lip ya, awas ya. Dibalik, pil. Ya, lu bodoh banget, Lip. Itu memang sengaja. Oh gitu. Ya, saya polos ya kan, saya kan sinyo-sinyo desa. Begitu loh, tergantung Anda lihat dari sisi mana. Anda lihat ke kaca, kuping kanan adalah kiri, kuping kiri adalah kanan. Tergantung siapa yang lihat. Kalau saya sekarang berkata sama jemaat-jemaat sini, mari maju ke depan, siapa yang ada kebutuhan doa, datang ke sebelah kanan saya. Datanglah ke sebelah kanan. Kanannya siapa? Kanan Anda mana? Coba tunjuk kanan Anda. Kanan saya sini. Tuhan itu pintar swap. Haman mengira dia menang. Seperti yang kita kira, kita sudah kalah. Tunggu dulu, lewati malam ini dulu. Lewati malam ini nanti. Nggak tentu skornya nanti sama atau kita kalah atau imbang. Nggak tentu. Besok kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Itulah sebabnya Allah itu maha kuasa, nggak bisa dikendalikan oleh orang. Hari itu Haman tidak tahu bahwa kanannya segera akan jadi kiri. Kita lihat berikutnya ayat 10. Ayat berapa ini? 10. Maka titah raja kepada Haman. Oh, siap-siap. Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu. Dan lakukanlah demikian kepada Haman sudah. Kepada Mordekai. Orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lakukan daripada segala yang kau katakan itu. Ya. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada yang kau baca di Alkitab. Saudara, saya mau tanya sama Anda. Pada waktu itu terjadi, kira-kira apa di dalam pikiran Haman? Pasti pikiran gini, kok bisa? Nah, itu mujizat. Mujizat itu tidak bisa dirumuskan. Terjadi di tempat tersembunyi suatu malam kemarin. Esther pun nggak tahu. Kalau Anda kira Esther tahu, Esther berusaha tapi tetap terbatas. Sebab Esther nanti di pasal 7 masih ada perjamuan kedua. Haman lebih cepat dari Esther 1 hari. 1 hari itu bisa berarti hidup dan mati. Karena kalau pada waktu pasal 7 Esther dan ketemu sama Raja Ahasiweros dan Haman, kalau tidak terjadi malam itu raja terjaga, Esther sudah kalah. Minimal kalau dia bisa selamatkan orang Yahudi, dia sudah kehilangan seorang papa. Sebab di pasal 6 ini, yang namanya Haman datang pagi-pagi untuk menyulakan Mordekai. Raja itu bisa langsung bilang iya. Dan di dalam hukum Persia media, raja kalau ngomong iya, raja pun tidak bisa membatalkannya. Kalau sudah kena cincin raja, raja pun tidak bisa berkata kilaf, saya tarik kembali. Jadi pasal 6 ini kalau Anda mengira bahwa rahasia kemenangan Esther Mordekai orang Yahudi itu adalah karena Esthernya ulet, salah. Di pasal 7 Esther bisa menang, gak terlambat selamatkan bangsanya. Tapi pasal 7 akan terjadi perkabungan yang dahsyat. Mordekai sudah mati. Tetapi Tuhan bekerja selalu di tempat tersembunyi ketika manusia tidak melihat. Si Haman langsung bingung. Tak terkecuali Esther waktu nanti tahu, dia juga bingung. Loh, kok bisa ketika raja gak tidur, dia buka arsip lama, muncullah Mordekai yang belum mendapat penghargaan, padahal dia berjasa menggagalkan sebuah rencana kudeta dan pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Esther pun, ini bukan karena Esther, karena Allah berkenan sama Esther. Seperti Raja Ahasiweros berkenan sama Esther. Allah diam-diam sembunyi-sembunyi swap everything. Sehingga pagi harinya Haman garuk-garuk kepala.
Loh kok begini? Apa yang terjadi? Loh Mordekai, pertolongan terjadi dari tempat yang tidak terduga. Apa yang gak dianggap manusia tiba-tiba jadi lakonnya. Siapa sangka Gangnam Style bisa mendunia. Sedangkan yang keren-keren yang narinya nggak bisa diikuti orang Amerika dan orang Eropa. Tetapi yang modelnya encik-encik gitu. Makanya kita yang modelnya encik-encik jangan kecewa. Kita punya pengharapan. Tapi itu cuman fenomena dunia. Apalagi Allah. Kalau Anda merasa diri Anda itu kalah Hawa, belum. Lewati malam ini dulu. Tunggu. Jangan cepat-cepat tutup skornya. Tunggu dulu. Masih ada satu ronde lagi. Namanya Yesus dalam hidupku. Try that. Lewati itu. Satu ronde lagi. Anda bisa babak belur 9 ronde ke-10, tunggu dulu. Ada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagi. Karena itu si Haman pasti garuk-garuk kepala. Kok bisa? Dia pasti gak bisa. Jadi Haman ini ya, saya gak kasihan karena dia mati disulah. Haman ini mati dengan bertanya-tanya. Where have I gone wrong? Dia mati dengan bertanya-tanya. Di mana semua rancangan sudah sempurna? Di mana kesalahannya? Sampai mati tetap tersembunyi bagi si Haman. Malam itu apa yang raja lakukan? Mujizat membuat musuh kita garuk-garuk kepala. Semua sudah sempurna. Di mana kesalahan saya? Suatu malam Allah merencanakan memberimu penghargaan. Karena dia berkenan kepadamu. Esther juga sama. Waktu dia tahu, wow Mordekai kok bisa selamat. Waktu dia diberitahu sama pegawai-pegawai raja, Haman datang. Waktu diceritain Haman sudah buat tiang untuk menyulah Mordekai. Dia berkata di mana? Esther kan gak berkata sama raja, telepon raja jangan tidur ya malam ini ya periksa arsip. Enggak kan? Don't tell God what he needs to do. Jangan beritahu Tuhan apa yang dia perlu lakukan. Just do what you ought to do. Lakukan apa yang kau perlu lakukan. Jangan lakukan yang gampang. Lakukan yang benar di matanya. Don't do what's easy. Do what's right. Before him. Lakukan apa yang benar. Jangan beritahu Tuhan apa yang harus dia lakukan. Apa dia perlu periksa arsip apa segalanya. Tuhan tahu sendiri. Saya beritahu dari cerita ini. Kalau Allah tidak bisa tertidur karena dia senang dengan hidupmu. Dia pasti akan memeriksa arsipmu. Kalau dia periksa arsipmu. Pasti dia akan merencanakan sebuah penghargaan bagimu. Katakan amin. Ayat 11. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu. Dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sedang ia menyerukan di depannya. Ini yang menyerukan Haman loh ya. Beginilah dia lakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dan sepanjang waktu itu dia terus berpikir, kok bisa? Semuanya berubah dalam waktu cuma berapa jam. Kok bisa dia berpikir? Dan Haman kan sudah diperintahkan sama raja jangan keluar kata-kata lain kecuali mengeluh-elukan Mordekai. Jadi Haman adalah kalau dia jadi hantu, saya nggak percaya Maya jadi hantu. Jadi kalau Anda lihat hantu-hantu yang mengakui dia pernah hidup sebagai manusia segalanya itu adalah roh-roh jahat yang tinggal di dalam hidup orang-orang itu. Tapi ini omong kosong. Kalau Haman itu jadi hantu, dia pasti jadi hantu penasaran. Dia pasti mau cari tahu di mana salahnya. Semuanya sudah sempurna. The perfect weapon of Satan against your life. Tuhan akan ubah. A matter of hours, berapa jam aja, will be the best, the perfect blessings of God in your life. Senjata setan yang paling sempurna melawan hidupmu, dalam waktu cuma berapa jam kau tidur, bisa dibalik sama Tuhan, menjadi berkat sempurna dalam hidup kita. Ayat 12. Dan kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Oke, dia pulang, nangis. Ayat 13. Itu pun dia gak punya waktu nangis. Anda lihat sekarang. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya. Saya kira dia akan bilang gini. Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Saya kira istri dan sahabat-sahabatnya akan berkata, sudahlah Man, masih ada ronde berikutnya. Ada satu waktu ketika Tuhan meninggikanmu, setan pun tahu dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan ini yang ngomong ini, jadi ini setan ngomongi setan.
Zeres, istrinya, tidak kalah jahat dengan Haman. Yang memberikan saran agar Haman menggantung Mordekai adalah Zeres. Makanya kalau Anda punya anak perempuan, jangan kasih nama Zeres. Zeres ini setan. Ngomong sama Haman setan. Dari mulut setan pun akan ada pengagungan sama hidupmu. Kalau nggak gitu nggak ada lagu yang berkata semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Embel-embelnya yang perlu Anda perhatikan. Kalau setan sekarang aja udah mengaku Yesus adalah Tuhan, suatu hari semua setan akan diundang ke perjamuan Tuhan dalam hidupmu. Dan kata, akui sekarang. Akui si A ini adalah favoritku. Ngomong. Saya kepingin sekali suatu hari musuh-musuh saya yang berkata saya nggak bisa, musuh-musuh yang jelek-jelekkan saya, suatu hari kalau mereka nggak bertobat di akhirat, mereka satu-satu akan disuruh ngakui. Bilang sekarang, Philip lebih benar dari kamu. Ngerti maksud saya? Saudara saya gini, penghiburan bagi orang Kristen adalah ketika kita memberitakan Injil, sedikit curhat dari hati. Saya beritakan Injil ya, wah dibilang orang macam-macam, sesat kayak pendeta narsis. Narsis itu apa tuh ya? Saya nggak ngerti sih. Narsis, lebay, titik DJ, hati-hati di jalan, cius, cupu. Aduh, untungnya saya tuh nggak ngerti. Makanya lu mau ngomong apa, gue nggak ngerti. Saya cuma punya satu wish untuk mereka, yaitu mereka mengenal Yesus. Kalau wish saya nggak terjadi, God's wish will happen. Suatu hari satu-satu akan diseret. Sekarang bilang bahwa dia nggak narsis. Narsis itu apa? Saya nggak tahu. Nanti mungkin Tuhan bisa jelaskan sama saya. Bilang kalau dia adalah hambaku yang berkenan. Saya kepingin ketika Tuhan ditinggikan, ketika kita bertata, musuh-musuh kita satu persatu akan datang dan berkata, ya betul, kamu adalah favoritnya Raja. Aku kalah. Itu sama dengan orang yang selama ini bilang kita idiot waktu kita wisuda S3, PhD, profesor. Mereka datang dan berkata, iya saya telan lidah nggak bisa ditelan, ludah. Saya telan ludah saya sendiri dan berkata, ternyata kamu tidak sebodoh yang saya kira. Wow, luar biasa. Ini setan keluar kata-kata bahwa, hei Haman, Mordekai itu adalah orang Yahudi dan kamu selalu jatuh lawan dia. Hei Haman, engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. The time will come. Setan akan datang kepada Anda. Diutus Tuhan. Jadi jangan pernah Anda takut pergi ke kamar mandi sendirian. Kalau Anda sungguh-sungguh sekali seumur hidup Anda ketemu setan, Tuhan akan utus dia untuk mengakuimu. Betul, engkau adalah favoritnya Tuhan. Aku kalah. Aku harus ngomong begini karena terpaksa. Aku harus mengiringmu keliling kota dan berkata, dia favoritnya Tuhan, dia favoritnya Tuhan, dia favoritnya Tuhan. Sedangkan sebelumnya bulan lalu dia berkata, kapok, ini orang yang dikutuk Tuhan, orang yang dikutuk Tuhan, orang yang dikutuk Tuhan. Barusan aja satu malam, berubahlah keesokan harinya. Anda akan diiring keliling kota. Bisnis Anda akan diiring keliling kota. Karir Anda setelah ditinggikan akan diiring keliling kota. Dan setan sendiri dari mulut setan. Saudara, kalau dari mulut Tuhan kita tahu Tuhan sayang. Kalau dari mulut orang lain udah biasa. Kalau dari mulut setan mengakui kau pemenang, kau sungguh-sungguh menang. Saya tunggu harinya setan suruh menggiring setiap jemaat dan berkata, ini favoritnya Tuhan, aku kalah. Pujilah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saya mau kita ayat 14 baca, lalu selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Baru diberitahu sama Zeres, belum bisa bernafas. Duk, sida-sida raja datang. Ayo, diundang ke kebaktian Mawar Syaron. Setan disuruh datang sini. Suruh lihat, kamu lihat ya. Jemaat ini yang kamu bilang jemaat Mawar Syaron gimana sesat, jemaat Mawar Syaron gini dan sebagainya. Kamu lihat sekarang. Lihat bagaimana aku mencintai mereka. Yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Tuhan itu seperti mau memberikan put on a show. Saudara tahu nggak? Kalau ada seorang wanita digebukin pacarnya, disia-siakan, dipukuli, ditampari, dianiaya, dikata-katai, direndah-rendahkan, kamu murahan, dada-dada segalanya. Padahal itu wanita nggak salah. Suatu hari kalau jadi sama Anda, wanita itu adalah wanita yang baik hatinya, cuman pria itu suka mabuk, suka narkoba, dugem. Wanita ini disia-siakan, padahal wanita ini perempuan
Jemaat Mawar Sharon ini cuma ingin cari pasangan hidup. Dia cuma sabar berdoa, pendoa syafaat agar dia bertobat. Siapa tahu suatu hari bisa jadi suaminya. Tapi terus disia-siakan. Datang ke Pak Yohanes. Dan berkata, apa yang harus kulakukan? Pak Yohanes dan Bu Lipi berkata, sudahlah daripada dipaksa, kamu relakan dia. Jadi relakan digantikan seorang jemaat Mawar Sharon. Cowok yang cinta dia. Saya kasih saran sama Anda. Ketika Anda berdua pasti bahagia. Saya melihat kasus seperti ini terjadi. Bahagia dicintai yang perempuan itu akhirnya menemukan seseorang yang mengasihi dia dan mengerti hatinya. Yang cowok juga sangat menghargai dia. Wow, cinta sejoli diberkati sama Pak Yusuf. Saya sarankan waktu undangan, undang yang cowok yang gebui dia. Paham maksud saya? Waktu slow dance, kalau ada. Sekarang adalah dansa antara mempelai pria dan wanita. Pastikan yang wanita ketika dance begini, jangan lihat prianya lagi. Anda tidak perlu lihat ke belakang, trauma lagi. Tapi yang wanita tolong beritahu yang pria. Yang mana laki itu? Waktu slow dance gini, lirik dia. Dia akan merasa dia adalah orang paling bodoh di dunia. Banyak pria di dunia itu kan begitu kan. Kalau kehilangan baru menghargai kan. Dia akan merasa dia adalah orang yang paling malang. Kebetulan dia memang berasal dari kota Malang juga. Dia merasa dirinya betul-betul terpuruk. Saya sarankan jangan sampai Anda tidak undang. Undang biar dia tahu rasa. Paham maksud saya? Ya, itu yang saya sarankan. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita lihat satu ayat lalu selesai. Yesaya 54. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Anda harus terima janji ini dengan iman. Alkitab tadi katakan lewat mulut setan wanita, Seres. Jikalau Mordekai yang kau musuhi itu orang Yahudi, dan di mana engkau di hadapannya engkau mulai jatuh, engkau tidak akan bisa sanggup menghadapi dia. Anda harus terima kata-kata itu. Tidak ada yang sanggup menghadapiku. Aku hidup berkenan sama Allah. Aku tahu bahwa Allah di pihakku, siapa lawanku. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Ini bukan untuk pendeta saja. Hamba-hamba Tuhan di sini adalah orang yang melaksanakan kehendak Tuhan. Itu definisi hamba Tuhan. Jadi kalau ada pendeta yang tidak melaksanakan hamba Tuhan, tapi yang mencintai uang lebih daripada Tuhan, maka dia bukanlah pendeta hamba Tuhan, tapi dia adalah hamba uang. Hamba itu adalah kepada siapa kau layani, engkaulah hamba orang itu. Yaitu kalau Yesus Kristus yang kau layani, kehendaknya, maka engkau adalah hambanya. Ini berarti bicara tentang kita semua. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jangan ditutup dulu. Saya ulang lagi, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saya punya pengertian double dengan itu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau justru akan menjadi modal untukmu berhasil. Ya, saudara tahu tempa itu artinya apa? Tempa itu bukan berarti sudah dibikin. Kalau di toko itu sudah di display window, sudah siap, tinggal cash bawa pergi. Senjata yang ditempa itu kayak yang pemasuk senjata ke TNI, itu sudah di dalamnya, itu senjata sudah siap pakai, dan tempa lebih ngeri lagi, sudah masuk pelurunya di dalam. Sudah tinggal diambil, ditembakkan. Itu pun tidak akan berhasil. Tinggal tarik pelatuk gini aja, cuma berapa detik, dor, gitu aja nggak berhasil. Haman itu cuma tinggal tarik pelatuk Raja Mordekai, langsung disulap, dor, bisa disuap. Terbalik. Saya percaya every weapon formed against us this year onwards, kalau kita hidup berkenan pada Allah, bukan cuman they will not prosper, they will prosper you. Bukan cuman tidak akan berhasil, tapi mereka akan membuat kita semakin berhasil. Amin. Amin. Seperti Pak Yusuf sering berkata, hinaanmu adalah apa? Menambah semangat. Menambah semangatku. Kata-kata itu sering dimunculkan dari mulut Pak Yusuf. Hinaanmu menambah semangatku. Kalau tidak dihinakan, kita tidak bisa membuktikan sama orang bahwa kita benar. Kalau tidak direndahkan, kan kita tidak bisa membuktikan pada orang bahwa Tuhan hebat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasus Anda sekarang ini seolah-olah kekalahan. Tapi dengarkan saya, malam ini Tuhan akan terjaga ketika Anda tertidur.
Dia akan memikirkan gimana besok hari membuat Anda menjadi kasus-kasus kemenangannya yang baru. Sehingga akan ada cerita dari sorga lewat hidupmu. Dan orang lain akan melihatnya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Father. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, periksalah setiap arsip-arsip daripada jemaat Mawar Syaron. Segala sesuatu yang mereka kira sudah dilupakan oleh orang, Tuhan, please perhatikan malam hari ini. Kami tidak sabar untuk selesaikan hari ini lalu tertidur nanti malam. Dan mulai hari ini kami tahu, kami tidak boleh asal tertidur. Kami harus tidur dengan sikap hati yang benar. Kami diajar bagaimana kalau bangun saat teduh, sekarang diajar bagaimana sebelum tidur. Bagaimana kami harus bersikap hati. Kami tahu Tuhan merencanakan penghargaan bagi kami. Kami tidak minta. Kalau dari kami Tuhan, kalau Engkau tanya kepada kami mau apa, jawaban kami sama, tidak ada apa-apa. Kedua kali Tuhan tanya mau apa, tidak ada apa-apa. Tuhan tanya ada masalah apa, tidak ada apa-apa. Kami mau buat hati Tuhan penasaran. Kami mau Engkau tahu dan yakin dan rasa aman dengan kami bahwa Engkau yang kami cinta, Raja yang kami cinta, bukan kerajaannya. Kami mau Engkau tahu bahwa kami mengasihi-Mu tanpa embel-embel. Kasih itu titik, bukan koma. Kami tahu kalau kami mengasihi Yesus adalah karena Yesus mengasihi kami terlebih dahulu. Cukup. Segala promosi datang dari Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang harus Kau perbuat. Esther pun gak tahu malam itu raja ngapain. Apalagi Haman. We leave God to be God. Kami biarkan Tuhan tetap menjadi Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah dalam menyembunyikan rahasia. Kemuliaan kami adalah menyenangkan Tuhan. Itu saja yang kami mau lakukan. Menyenangkan-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu ya Tuhan, promosi datang dari Engkau. Multiplikasi terjadi karena Tuhan terharu, bukan karena kami hebat. Jadikan kami kasus-kasus baru, kasus-kasus kemenangan-Mu. Buat cerita baru. Ya Tuhan, bagaimana Tuhan masih berkenan pada seseorang di dunia ini. Pakai kami sebagai showcase-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat kita angkat tangan kita menghampiri Tuhan. WL siapkan narikan satu pujian menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari hampiri Tuhan, datang pada Tuhan dengan rendah hati. Haleluya. Oh haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Tuhan daripada lagu ini sekali lagi. Mari kita buat Tuhan tidak bisa lupa penyembahan Mawar Syaron. Mari kita buat Tuhan malam ini tidak bisa tertidur. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Esther menyediakan hidangan. Kita sediakan yang terbaik untuk Tuhan. Lupakan kanan kirimu sekarang. Lupakan waktu sebentar, berapa 2 menit ke depan ini. Mari kita sembah Dia sungguh-sungguh. Angkat tanganmu, katakan kekudusanmu. Bapa, katakan kau mencintai Dia. Katakan Dia saja yang kau rindukan. Katakan kau tidak punya motivasi lain selain untuk mengenalnya. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Lepaskan rohmu, lepaskan hatimu. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Bersyukur, Dia terlalu baik, terlalu baik. Angkat tanganmu, katakan Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi hati kami dengan surat cinta-Mu, dengan kasih-Mu yang begitu dalam, dan begitu tinggi, begitu lebar, begitu tidak dapat kami mengerti. Tapi hanya kami dapat rasakan. Satu kasih yang kami tidak akan pernah mengecewakan kami. Satu kasih yang tidak akan pernah lepas setia kepada kami. Tidak pernah lepas memikirkan dan mempunyai rencana terbaik bagi hidup kami. Memberi kami kekuatan untuk melihat lebih daripada keadaan di hadapan kami. Ada satu kasih yang akan membawa kami pada kemenangan yang Engkau rencanakan, bukan dunia rencanakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai tangan-Mu yang kuat dan luar biasa untuk kami pegang. Dan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau membawa kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam semua keadaan kami hanya akan mengenal satu kata. Engkau membela kami. Engkau menyayangi kami. Engkau menyelamatkan kami.
Hari ini kami ingin merayakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, sewaktu kami mengatakan Sing Yang Kuala, kami mengatakan dengan segenap hati kami bahwa Tuhan baik kepada kami, Tuhan sayang kepada kami selama 2013 dan tahun-tahun yang ke depan. Berkat daripada Engkau, berkat yang sejati, rencana yang sempurna adalah menjadi bagian kami yang mengasihi. Izinkan hari ini kami membicarakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, kemanapun kami pergi Tuhan. Dan membagikannya, sama seperti kami membagi-bagi berkat angpau yang kami ingin bagi. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dengan pengetahuan dan pengalaman ini kami rindu dan haus untuk lebih mengenal dan mengasihi Engkau. Angkatlah tangan-Mu dengan kehausan yang sangat-sangat besar dalam hati-Mu. Untuk lebih mengasihi Dia, lebih mengalami, mengutamakan Dia dalam hidup-Mu. Ulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa dan pengampunan dan pembelaan daripada Yesus Kristus. Dan kuasa daripada Roh Kudus yang membuat engkau, the lovers, pecinta-pecinta dengan segenap hati akan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Mawar Sharon, kasihilah Dia. Dan semua jemaat mengatakan, God bless you. Sin Yang Kuala.